wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita pada pembahasan kita tentang fi'il madi majhul. Pada video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang fi'il madi majhul pada wazan yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il madi majhul pada wazan yang keempat, yaitu wazan af'ala. Wazan af'ala ini adalah fi'il madi ma'ruf. Bila kita ingin ubah menjadi fi'il madi majhul, maka wazan af'ala akan berubah menjadi uf'ila. Dan apabila wazan uf'ila ini mau kita tasrif seperti wazan yang sebelumnya, wazan yang fi'il madi ma'ruf, bisa juga kita tasrif. Nah, cuma kita fokus pada perubahannya saja, nggak usah lagi kita fokus pada tasrif-tasrifnya, karena tasrifnya itu akan ikut dengan sendirinya apabila kita tahu perubahannya. Contoh, af'ala berubah menjadi uf'ila. Kalau mau kita tasrif bisa. Contoh, uf'ila, uf'ila, uf'ilu, uf'ilat, uf'ilata, uf'ilna, uf'ilta, uf'iltuma, uf'iltum, uf'ilti, uf'iltuma, uf'iltunna, uf'iltu, uf'ilna. Bisa. Seperti itulah dia perubahan pada fi'il madi majhul, wazan yang keempat. Nah, intinya kalau fi'il madi majhul ini huruf pertamanya itu pasti barisnya berubah, ya, menjadi dhamma, ya. Terus ain fiilnya akan berubah menjadi kasroh. Makanya af'ala berubah menjadi uf'ila. Nah, itu dia. Jadi intinya di situ dia. Nah, apakah wazan af'ala, wazan uf'ila juga ada contohnya dalam Al-Quran? Ada. Nah, saya teringat dengan surat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Pas sekali dengan kondisi kita saat ini, yaitu tentang bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 185, di ayat tersebut dijelaskan, kita baca ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, ya, jadi Syahrul Ramadan alladzi, ya. Jadi bulan Ramadan itu yaitu, ya, kalimat alladzi itu adalah kata sambung, ya. Ya, menyambungkan kalimat Syahrul Ramadan dengan kalimat unzila. Nah, kata unzila itulah contoh dari fi'il madi majhul, ya. Anzala menjadi unzila, yang mana kata unzila di situ diartikan diturunkan. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya. Untuk apa diturunkan Allah Al-Quran? Hudan linnas. Jadi untuk sebagai petunjuk buat manusia, ya. Ingat, ini yang harus kita pahami dan harus kita ingat, senantiasa kita ingat. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Jadi apabila ada umat-umat yang lain ingin belajar Al-Quran,
Tidak boleh kita melarangnya. Biarkan dia mempelajarinya, silakan. Dan kita doakan siogianya agar dia mendapat hidayah Allah dan menjadi saudara-saudara kita. Jadi selain dia menjadi hudan, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dia menjadi penjelasan dari hudan yang ada. Wal furqan, dan menjadi pembeda. Ya. Artinya ketika kita sudah mendapat petunjuk, kita sudah mendapat bayan, keterangan-keterangan, maka harusnya kita mampu mengambil sikap. Ya, mana yang hak dan mana yang batil. Jadi harus ada furqan dalam diri kita ketika bayan, hudan dan bayan sudah sampai pada diri kita, harusnya kita mampu mengambil sikap mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak harus kita ikuti. Itulah maksud dari furqan, menjadi pembeda. Kita harus mampu membedakan yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra. Jadi siapa saja yang hadir, yang ada di antara kalian, ya, pada bulan tersebut, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Jadi kita melakukan ibadah puasa, ibadah siam pada bulan Ramadan itu dikarenakan turunnya Al-Quran. Ya, saat diturunkan Al-Quran, saat disampaikan Al-Quran pada diri kita, siaganya kita harus menahan diri. Ya, sebagai aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita ketika sudah tahu kita mengaji, kita sedang taklim, tapi terkadang masih saja kita mau diganggu oleh hal-hal yang lain. Harusnya ketika kita sedang ngaji, ketika Al-Quran sedang turun disampaikan pada kita, harusnya kita mampu menahan diri dari hal-hal yang mampu mengganggu konsentrasi kita saat kita mengaji. Itulah aplikasinya dalam kehidupan. Kita harus mampu membagi zona dalam diri kita. Itulah makna siam, mampu kita menahan diri dari segala hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus. Nah, jadi itu dia contoh. Kalaupun kita tadi mau bertanya apakah ada contohnya dalam Al-Quran, ada di surat 2 ayat 185. Di situ ada kalimat unzila yang artinya diturunkan. Nah, dari penjelasan ayat tersebut, dari contoh lafaz yang ada pada ayat tersebut, adakah yang masih belum jelas dari apa yang saya sampaikan? Kalau memang belum jelas, maka silahkan bertanya. Karena kalau kita tidak mau bertanya, sungkan untuk bertanya, maka kita tidak akan mendapatkan ilmunya. Ya, nah itu dia. Kemudian wazan yang keberapa? Kelima ya. Tadi keempat, sekarang kita masuk yang kelima, yaitu wazan fa'ala. Wazan fa'ala, kalau kita ubah menjadi fi'il madhi majhul, maka dia akan berubah menjadi fu'ila. Ya, menjadi fu'ila. Nah, sama seperti halnya dengan wazan tadi, yang keempat tadi. Apakah ada contohnya dalam Al-Quran? Ada. Ya.
Di surat apa bisa kita lihat? Nah, coba lihat di surat 16 ayat 44. Ya. Di situ juga ada lafaz nuzila. Ya, ada lafaz nuzila. Fa'ala menjadi fu'ila, nazzala menjadi nuzila. Ada nggak pada ayat tersebut? Coba lihat. Ma nuzzila ilaihim la'allakum yatafakkarun. Jadi apa saja, ya, potongan ayatnya saja ya yang saya baca ini. Ya, selebihnya bisa dilihat di surat tersebut, di surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 44. Saya bacakan potongan ayatnya saja yang ada lafaz fi'il madi majhulnya. Ma nuzzila ilaihim la'allakum yatafakkarun. La'allahum yatafakkarun. Jadi apa saja, ya, apa saja yang dinuzulkan kepada mereka, ilaihim, yang dinuzulkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir, bekerja, pola pikirnya terbuka, pola pikirnya, cara berpikirnya terbuka. Jadi ayat-ayat Allah yang disampaikan, yang dinuzulkan kepada kita, tidak lain tidak bukan agar untuk membangun, membuka pola pikir kita, agar terbuka pikiran kita. Jadi dengan mengaji sebenarnya untuk mencerdaskan diri kita, membuat kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang fatona, menjadi orang yang kritis. Nah, itu dia. Dan akhirnya kita menjadi orang yang mandiri dalam bab keilmuan. Itulah gunanya kita mengkaji ayat-ayat Allah. Ilmu kita dapat agar kita menjadi orang yang cerdas, orang yang mandiri, dan tidak ikut-ikutan. Kita harus punya furqan dengan ilmu yang ada, dengan Al-Quran yang ada, harus mampu memfurqan. Harus ada furqan dalam diri kita. Itu contoh dari dua wazan, ya, wazan af'ala dan wazan fa'ala. Dan masing-masing wazan tersebut fi'il madi majhulnya ada dalam Al-Quran. Ya. Dari apa yang saya sampaikan, silakan. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Insya Allah saya akan menjawab apa yang dipertanyakan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.